selamat itu kan kayak budaya barat. Ya. Di dalam kontestasi kita setiap kali ketemu kita cipika-cipiki, kita sering selama debat kemarin kita selalu mengucapkan kata-kata yang baik, jadi nggak ada masalah. Kalau kita mau selamat apa? Selamat kerja, selamat menempuh hidup baru, selamat apa? Ini nggak, ini budaya-budaya yang bukan ke-Indonesiaan menurut saya. Selamat kepada berdasarkan per jam 15.47 ini Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran yang menempati suara terbanyak berdasarkan hasil quick count sementara. Dalam bingkai terus menghormati keputusan final dari KPU, tentunya kita harus juga memastikan bahwa situasi kondusif masyarakat dan siap-siap besok bekerja kembali. Nah, ini drama apa lagi ya? Menurut saya juga sangat terburu-buru ya. Ya memang walaupun di situ menimbulkan pro dan kontra, apalagi dari pendukung Pak Prabowo Subianto bahkan menyebut Sandiaga Uno di sini yaitu negarawan karena mengaku kalah dan juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran karena hasil quick count pada waktu lalu Prabowo Gibran adalah pemenangnya. Menurut saya di sini juga terlalu dini ya. Bahkan juga dari Ganjar Pranowo dan bahkan juga Anies Baswedan di situ menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU yaitu pada tanggal 20 Maret. Tetapi Sandiaga Uno di sini sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Nah, pertanyaannya apakah salah? Tidak salah lah, apa yang dilakukan oleh Sandiaga Uno tidak salah. Menurut saya sih, di situ poinnya adalah yang berkonsentrasi, yaitu dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD dan juga Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Menurut saya yang disorot adalah yang seperti itu. Kalau Sandiaga Uno kan ya parpol pengusung Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Jadi menurut saya terlalu dini yaitu menanggapi hasil Pilpres pada waktu lalu. Nah, di sini cukup mengejutkan sekali dan bahkan juga dikomentari oleh netizen-netizen dan bahkan juga banyak yang memuji yaitu dari Sandiaga Uno dan bahkan ada juga yang menyebut Sandiaga Uno ya cara tidak langsung bermain dua kaki. Wow, apakah benar ya demikian? Di sini bahkan juga dikomentari oleh Belokdong. Tidak banyak politisi yang memiliki jiwa negarawan yang siap menerima kekalahan dengan sportif. Sandiaga Uno dalam posisinya sebagai tim ses 03 sudah mengakui kemenangan Prabowo Gibran. Begitu hasil quick count keluar, Bang Sandi, yang terpenting adalah pemilu bisa berjalan kondusif dan juga damai. Nah, saya juga penasaran ya, apakah Sandiaga Uno pada waktu lalu ketika menjadi kontestasi pada pemilu atau Pilpres 2019, apakah berkomentar hal yang sama yaitu pada saat ini? Ya, apakah kita ketahui pada waktu lalu ketika hasil quick count merilis Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pemenangnya, apakah juga mengatakan demikian, mengatakan hal yang sama dengan apa yang dilakukan Sandiaga Uno saat ini? Nah, di sini tertanggal yaitu 1 Juli 2019. Nah, kalau kita ketahui pada Pilpres 2019 yang lalu itu kalau tidak salah sih pada tanggal 17 April. Artinya di situ juga langsung diketahui lah hasil dari quick count di situ. Siapa pemenangnya pada hasil quick count di situ. Tetapi juga dari berita yang beredar di sini bahkan pada 1 Juli 2019 Sandiaga Uno tak ucapkan selamat ke Jokowi Ma'ruf Amin. Ucapan selamat bukan budaya Indonesia. Nah, berarti kan sangat berbeda sekali apa yang dilakukan Sandiaga Uno pada saat Pilpres 2019 dan juga Pilpres 2024. Apalagi saat ini juga P3 yaitu mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Tetapi quick count juga langsung memberikan ucapan selamat. Seharusnya kan juga tidak mendahului ya dari Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Seharusnya kedua capres tersebutlah Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lah yang seharusnya pertama kali mengucapkan selamat. Bahkan juga menunggu momentum hasil rekapitulasi suara hasil resmi dari KPU pada 20 Maret. Nah, dari sini saya juga penasaran. Di sini cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno alias Sandiaga Uno tak
tak ucapkan selamat ke Jokowi Ma'ruf Amin. Menurut Sandi, ucapan selamat bukan budaya Indonesia, namun Sandiaga Uno sebut ucapan selamat budaya Barat. Seperti Warta Kota Live melansir Tribun News, sejumlah awak media minta Sandiaga Uno mengucapkan selamat ke Jokowi Ma'ruf Amin yang kini menjadi calon presiden dan wakil presiden terpilih. Pak, ucapkan selamat ke Pak Jokowi, kata para wartawan. Di sini tak memberikan selamat, Sandiaga Uno justru tersenyum tipis dan menyinggung soal budaya Barat. Dikutip tribunjakarta.com, peristiwa tersebut terekam di saluran YouTube TV One pada Minggu 30 Juli 2019. Komisi Pemilihan Umum KPU diketahui menetapkan Jokowi Ma'ruf Amin sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih pemilu 2019. Hal tersebut menyusul ditolaknya seluruh gugatan Prabowo Sandiaga Uno oleh Mahkamah Konstitusi pada Kamis 27 Juni yang lalu. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Dan bahkan juga tidak kalah mengejutkan di sini, yaitu Sandiaga Uno bahkan ya setelah Pilpres di sini bahkan curhat kekayaannya menyusut 3 triliun karena pemilu. Wow, ada apakah semua ini ya? Ya seharusnya tidak usah dikaitkan dengan pemilu. Kalau misalkan kekayaannya mesut 3 triliun karena pemilu, apakah di sini ya karena menyusutnya saham-saham dan lain sebagainya? Jadi kan di sini menjadi bola liar lah atau bola panas, apalagi pada waktu lalu juga diketahui Ganjar Mahfud di situ dari laporan dana kampanye juga sudah mengeluarkan dana yang cukup fantastis. Kalau tidak salah 500, bayangkan dengan Pak Prabowo Subianto yang hanya menghabiskan sekitar 200 dibandingkan Anies Mohaimin di situ hanya mengeluarkan dana kampanye sebesar 54, jauh sekali dengan pengeluaran dana kampanye dari Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Tiba-tiba Sandiaga Uno curhat kekayaannya mesut 3 triliun. Nah, di sini juga ada apa semuanya ya? Dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya dari para netizen seperti apa ya di sini. Di sini dari tukang ngarit, sorry Om, kalau asal kondusif setiap penyelenggara pasti bisa bikin kondusif. Dalam konsentrasi sudah jelas, kalah menang hal yang lumrah. Tinggal bagaimana cara menang dan kalahnya doang. Kita paham 01 dan 03 lihat data. Kita cuma nunggu waktu aja pembuktian fakta. Ya pasti kalau menurut saya Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan pasti akan mengucapkan selamat lah kepada pemenang Pilpres 2024. Tidak seperti Prabowo dan juga Sandiaga Uno pada waktu lalu, yaitu bahkan tidak mengucapkan selamat kepada pemenang Pilpres 2019 yaitu Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sangat berbeda sekali dengan Pilpres 2024 di sini. Seorang butuh loncat tidak punya loyalitas pada siapapun. Ya iyalah, wajar saja Sandi kan ada di pemerintahan. Lagian bos awalnya adalah Prabowo. Lagian Sandi tidak memiliki mewakili P3 secara keseluruhan. Fix real, kawan Prabowo Gibran menang telak. Keren Bang Sandi. Ya memang sih, apalagi juga kalau kita ketahui Sandiaga Uno saat ini juga berada di dalam pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ya. Apalagi juga pada waktu lalu Sandiaga Uno menjadi cawapres dari Pak Prabowo Gibran. Pasti menurut saya di situ ya pasti ada kedekatan khusus lah antara Presiden Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto. Ya, tetapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Apakah Sandiaga Uno di sini bermain dua kaki atau ya secara tidak langsung sih musuh dalam selimut? Ya, kita kembalikan lagi ke masyarakat, tetapi kenyataannya seperti itu sangat berbeda sekali pada Pilpres 2019 dan 2024, di mana pada waktu lalu bahkan ada media yang memberitakan Sandiaga Uno tidak ucapkan selamat ke Jokowi Ma'ruf Amin, dan menurut Sandiaga Uno ucapan selamat bukan budaya Indonesia melainkan budaya Barat. Ya terserahlah di sini. Tetapi yang jelas pada presiden dan wakil presiden besok semoga saja bisa merealisasikan semua janji-janji dan program-program pada saat kampanye sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.